berkaitan juga dengan Indonesia. Indonesia juga bisa menggantikan Iran karena kabarnya Iran akan mundur dari perhelatan Piala Dunia setelah mereka konflik dengan Amerika, terutama juga dengan Israel. Ini akan berbahaya buat mereka. Indonesia tiba-tiba disebut jadi pengganti Iran. Satu kursi di Piala Dunia 2026 dikabarkan kosong, dan nama timnas Indonesia muncul paling mengejutkan. Ini bukan lagi sekadar rumor biasa. Ini bisa jadi momen paling gila yang pernah menghampiri sepak bola Indonesia. Pertanyaannya, ini benar-benar panggilan sejarah. Sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe. Detik-detik kabar itu muncul seperti petir di siang bolong. Dunia sepak bola tiba-tiba diguncang oleh isu yang begitu liar, begitu sulit dipercaya, namun terlalu besar untuk diabaikan. Dari berbagai sudut dunia, bisikan itu mulai terdengar, tentang sebuah kemungkinan yang bisa mengubah sejarah selamanya. Di tengah suasana yang belum benar-benar tenang pasca rangkaian kualifikasi panjang, muncul kabar bahwa situasi geopolitik di Timur Tengah kembali memanas. Dalam kondisi seperti itu, stabilitas sepak bola pun ikut terdampak. Nama Iran mulai disebut-sebut dalam pusaran isu besar yang berkembang dengan sangat cepat. Banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah benar sebuah tim besar bisa mundur dari panggung sebesar Piala Dunia? Pertanyaan itu menggantung di udara, memancing rasa penasaran sekaligus kecemasan. Karena jika itu terjadi, akan ada satu slot kosong yang harus segera diisi. Dan di titik itulah, narasi mulai berubah arah. Indonesia tiba-tiba masuk dalam percakapan. Bukan sekadar sebagai pelengkap, tapi sebagai kandidat yang dianggap layak untuk mengisi kekosongan tersebut. Sebuah kemungkinan yang sebelumnya bahkan tidak pernah terpikirkan. Kabar ini menyebar begitu cepat. Media sosial meledak. Para penggemar sepak bola mulai berdebat, menganalisis, bahkan berandai-andai. Apakah ini benar? Atau hanya sekadar rumor yang dibesar-besarkan? Di balik semua itu, satu hal yang pasti, perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari segi permainan, mental, hingga kualitas individu pemain, semuanya mengalami lonjakan yang signifikan. Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan banyak pihak. Dari pelatih, pemain, hingga federasi yang mulai berbenah secara serius. Para pemain Indonesia kini tidak lagi hanya menjadi pelengkap di level Asia. Mereka mulai menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing, bahkan melawan tim-tim yang sebelumnya dianggap terlalu kuat. Di level internasional, kehadiran pemain diaspora juga memberikan warna baru. Mereka membawa pengalaman, disiplin, dan mentalitas yang berbeda. Sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tekanan di level tertinggi. Di sisi lain, atmosfer dukungan dari supporter Indonesia juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Energi yang mereka bawa seringkali menjadi pembeda di lapangan. Stadion yang penuh, suara yang menggema, dan semangat yang tak pernah padam. Semua itu menciptakan tekanan besar bagi lawan. Bahkan tim-tim besar pun mengakuinya. Namun kembali ke isu utama, apakah benar Indonesia akan mendapatkan kesempatan itu? Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi yang benar-benar menguatkan kabar tersebut. FIFA dikenal sebagai organisasi yang sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Setiap langkah harus melalui proses yang panjang dan penuh pertimbangan. Jika memang terjadi perubahan peserta, kemungkinan besar akan ada mekanisme tertentu yang harus dijalani. Salah satunya adalah playoff tambahan. Disinilah skenario paling menarik muncul. Jika Indonesia benar-benar diberi kesempatan, maka ini bukan hadiah, melainkan ujian. Sebuah pertandingan hidup mati yang akan menentukan apakah mimpi itu bisa menjadi kenyataan atau tidak. Para pemain tentu akan berada di bawah tekanan luar biasa. Tapi di saat yang sama, inilah panggung yang selama ini mereka tunggu. Beralih ke perkembangan nyata, Timnas U17 Indonesia baru saja mengalami hasil yang kurang memuaskan di turnamen regional. Hasil imbang tanpa gol melawan Vietnam menjadi penutup yang pahit. Kegagalan melangkah ke semifinal menjadi pukulan tersendiri. Apalagi mengingat rekam jejak sebelumnya yang cukup konsisten. Pelatih pun tidak menutup-nutupi rasa kecewa. Ia menyampaikan permintaan maaf sekaligus evaluasi terhadap performa tim. Strategi yang diterapkan sebenarnya sudah dirancang dengan matang. Mengandalkan serangan balik untuk meredam agresivitas lawan. Namun dalam praktiknya, rencana tersebut tidak berjalan maksimal. Eksekusi di lapangan menjadi faktor utama yang menentukan. Meski demikian,
ada hal positif yang bisa diambil. Para pemain muda ini mendapatkan pengalaman berharga yang akan sangat penting ke depannya. Turnamen berikutnya sudah menanti. Persiapan menuju level Asia menjadi fokus utama saat ini. Beberapa nama baru juga mulai dipertimbangkan untuk memperkuat tim. Kehadiran pemain diaspora diharapkan bisa menambah kualitas. Di level pemain senior, kabar datang dari Eropa. Salah satu gelandang Indonesia kembali merumput setelah sempat absen. Kembalinya ia ke lapangan menjadi sinyal positif. Meski timnya harus menelan kekalahan, performa individunya tetap menjadi sorotan. Kompetisi di Eropa memang keras. Setiap pertandingan menjadi ajang pembuktian bagi para pemain Indonesia yang berkarir di sana. Semakin banyak pemain yang tampil di luar negeri, semakin besar pula peluang peningkatan kualitas tim nasional. Di sisi lain, pandangan dari luar juga mulai berubah. Beberapa legenda sepak bola dunia memberikan komentar yang cukup mengejutkan. Mereka melihat Indonesia sebagai tim yang sedang berkembang pesat. Bahkan ada yang menyebut peluang menuju Piala Dunia di masa depan sangat terbuka. Pernyataan seperti ini tentu bukan tanpa alasan. Perkembangan yang terjadi memang nyata dan bisa dilihat oleh siapa saja. Namun pada akhirnya, semua kembali pada kerja keras dan konsistensi. Tidak ada jalan pintas dalam sepak bola. Isu tentang peluang ke Piala Dunia mungkin masih sebatas spekulasi. Tapi mimpi itu bukan sesuatu yang mustahil. Dengan fondasi yang terus dibangun, Indonesia memiliki kesempatan untuk benar-benar bersaing di level tertinggi. Yang dibutuhkan sekarang adalah fokus, kerja keras, dan keyakinan bahwa semua ini bisa dicapai. Karena dalam sepak bola, keajaiban memang ada. Tapi keajaiban biasanya datang kepada mereka yang sudah siap menerimanya.